Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, kemudian dijauhkan dari pandemi yang kurang lebih sudah 1 tahun kita jalani. Kemudian nanti untuk ujiannya juga insya Allah akan lancar. Kemudian uji komnya juga sama lancar. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini sebenarnya Bapak inginkan langsung ketemu ya, tapi dikarenakan masih perpanjangan bukan PSBB ya, PKM kalau nggak salah istilahnya itu sekarang. Jadi secara daring saja. Sebelum kita membahas tentang materi uji kom, Bapak akan membahas tentang remedial ulangan. Nah, sebenarnya untuk ulangan sendiri itu Bapak kasih sudah 1 minggu. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang telat atau masih ada yang kurang, silahkan perbaiki. Ada linknya di komen pagi hari ini yang tadi di Google Classroom, silahkan cek. Waktu expirednya sampai jam 4 sore ini, entah itu mapel TLJ, entah itu mapel AIJ. Silahkan dikerjakan. Waktu aktifnya juga sesuai dengan jam KBM. Tetapi untuk meeting kita hari ini kita laksanakan hanya 1 kali saja, dari mulai sekarang tentunya sampai nanti jam mungkin sampai selesai aja ya lebih ininya. Karena Bapak akan membahas satu tentang mapel TLJ sama AIJ-nya, kemudian akan membahas materi uji kom yang akan kalian hadapi kurang lebih nanti mungkin di Maret sih ya, mungkin ya, Bapak belum tahu itu jadwalnya. Oke, untuk tadi soal remedial silahkan dikerjakan lagi. Yang pertama soalnya sama 40 soal. Pak, kalau yang kemarin ulangan nilainya nggak muncul gimana Pak? Nah, sebenarnya kalau yang nggak muncul itu bukan di sistem dari bapaknya ya, tapi sistem database-nya. Kalau misalkan nanti bapak cek, bisa aja dicek, tapi nanti ya requestnya lewat WhatsApp saja. Jadi bapak cek langsung nggak di sini gitu ya, biar fokus ke soal materi uji komnya saja. Nanti bapak cek dulu ya Mel ya, silakan WA dulu saja nanti. Tapi kalau misalkan malas nunggu mungkin ya, atau misalkan Bapak ngasih infonya lama, dikerjakan ulang pun sebenarnya nggak masalah, soalnya sama 40, kemudian waktunya juga sama 60 menit, nggak dikurangin sama Bapak, kemudian soalnya pun nggak berbeda kayak soal kemarin. Minimal kalian nyampe ke KM 72 atau bahkan lebih sudah Bapak anggap selesai. Seperti itu, atau misalkan yang nggak remed. Kemudian yang kedua, untuk job sheet, nah itu job sheet sebenarnya istilahnya bukan job sheet mungkin lebih tepatnya ya, tapi lebih tepatnya untuk mengganti nilai keterampilan. Karena kan minggu kemarin Bapak sudah bilang khusus untuk semester sekarang karena pandemi, karena kalian juga jarang ke sekolah, kemudian ya dengan berbagai hal, untuk keterampilan nilainya Bapak ambil dari job sheet yang tadi Bapak share. Itu dua-duanya sama temanya, yaitu membuat PowerPoint. Untuk mapel TLJ itu PowerPoint-nya itu tentang konfigurasi subscriber internet telepon di Cisco Packet Tracer. Tutorialnya banyak banget, ada di Google atau di YouTube. Silakan dipraktekkan, silakan di capture lah istilahnya ya. Kalian pindahkan ke PowerPoint. Ketentuannya juga ada di sana. Kemudian yang kedua mapel AIJ juga sama. Kemarin belum Bapak bahas konfigurasi load balancing. Silahkan kalian buatkan PPT-nya, tutorialnya pun banyak. Jangan lupa semakin lengkap materi yang kalian tampilkan di PowerPoint, semakin bagus nilainya juga jelas. Kemudian semakin cepat kalian ngumpulin, jarak sekitar 1-3 hari itu dari sekarangnya hitungannya akan membuat nilai kalian menjadi sangat bagus. Sama Bapak mah nyantai aja. Kalian mau nilai boleh Bapak kasih, tapi dengan usaha yang ya sesuai gitu. Gak mungkin kalau misalkan kalian usahanya dikit tapi nilainya gede, atau misalkan kalian usahanya gede tapi nilainya kecil, itu juga nggak mungkin gitu ya. Jadi mohon dikerjakan waktunya sekitar 1 minggu kalau yang job sheet. Tadi yang job sheet tadi ya yang PowerPoint silakan dikerjakan. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan dulu tentang remedial lagi sama job sheet itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin?
Pak, kalau nilainya yang remit pas KKM, itu maksudnya gimana, Del? Mungkin pas ulangan nilainya 72 gitu. Kalau nilainya 72 ya udah 72. Cuman kan kemarin ada yang minta yang perbaikan nilai itu biar di up seperti itu. Nah, berarti harus lebih. Nanti Bapak lihat dulu lah apa namanya? Track record lah bahasanya mungkin ya. Track recordnya kalau misalkan kalian nilainya terus bagus, terus remedial tadi udah lebih bagus lagi, nanti nilai akhirnya akan Bapak apa namanya? Akan Bapak cari nilai tengahnya aja lah ya, atau nilai rata-rata. Nilainya kalau udah remed bakal dipas KKM-in atau dirata-ratain mungkin biar lebih, karena tugasnya cuma satu. Kalau dipas KKM-in jadi kesannya teh kalau kalian do or die lah. Kalau berhasil ya bagus, kalau gagal ya jelek. Enggak seperti itu. Paling Bapak akan ambil rata-ratanya saja biar nilainya itu enggak masa iya 72 semua gitu kan, enggak mungkin seperti itu. Itu mungkin. Ada lagi yang menanyakan? Silakan mungkin yang lain. Oke, Dela tidak ada lagi. Melinda, Rinrin, Cika. Aduh, Nabil malah keluar. Ya udah nggak apa-apa lah. Cika sama Rinrin sama Melinda mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo. Tidak, Pak. Ini yang tadi Rinrin sama Cika udah komen belum ya tadi ya? Rinrin udah, berarti suaranya jelas ya. Cika nih belum komen nih, berarti belum dicek sama Bapak. Suaranya jelas nggak? Silakan Cika sama Rinrin ada yang mau ditanyakan? Halo. Kalau nggak, tidak Pak. Oke. Cika belum komen nih. Cika, halo. Oke, tidak Pak. Oke, kita lanjut aja ke materi uji komnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak ulangi buka materi tentang observasi, kode awalnya itu 6. Kita bahas bareng-bareng. Oke. Pertanyaan untuk mendukung observasi. Oke. Nah, di sini sebenarnya materinya tentang materi wawancara. Jadi ketika nanti kalian sambil praktek mungkin, atau misalkan pas sudah praktek, atau bahkan mungkin sebelum praktek, wawancara ini akan ditanyakan langsung kepada kalian dan kalian harus respon yang memuaskan. Kalau tidak memuaskan, kemungkinan kalian juga dianggap gagal. Nah, di sini kategori maksud tadi Bapak bilang kalau gagal nggak dapat atau nggak lulus kompetensi, itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, maaf, yang pertama itu dari satu apa, ada 3 klaster kan tadi Bapak bilang. Tiap klaster itu ada yang namanya apa ya? Lupa tuh. Tiap klaster itu ada yang namanya KUK ya, kompetensi KUK itu kriteria unit kompetensi kalau nggak salah. Pokoknya ada standarnya lagi. Tiap klaster itu ada anaknya lagi namanya KUK. Tiap KUK juga ada anaknya lagi namanya elemen. Nah, dia salah satu elemen itu penjelasan dari berbagai hal. Entah itu bisa praktek, entah elemen itu bisa wawancara, atau bahkan elemen tersebut bisa berupa pertanyaan pilihan ganda atau esai seperti itu. Misalkan di salah satu elemen tersebut kalian gagal, nanti ada penilaian. Salah satu elemen misalkan tidak memuaskan atau bahkan tidak belum kompeten mungkin ya bahasanya. Alhasil kemungkinan kalian akan diberhentikan waktu kalian uji kom, karena percuma kalian lanjutkan juga, kalian tidak akan dianggap lulus. Karena apa? Salah satu elemen tidak lulus, ya udah kalian jelas tidak lulus. Jadi harapkan bisa gitu menjawab. Yang pertama nih kita bahas bareng-bareng. Apa yang terjadi apabila fungsi perangkat jaringan yang telah digunakan saat ini ternyata tidak sesuai dengan perkembangan teknologi jaringan komputer terkini? Kira-kira jawabannya apa? Yang nomor 1 tuh. Apa yang terjadi apabila fungsi perangkat jaringan yang telah digunakan saat ini ternyata tidak sesuai dengan perkembangan teknologi jaringan komputer terkini?
Jadi mungkin intinya kalau misalkan kalian punya sebuah warnet, Bapak asumsikan seperti itu. Warnet kalian itu warnet jadul, menggunakan teknologi yang jadul. Terus sekarang ada perkembangan zaman, contohnya misalkan asalnya kalian menggunakan internet itu pakai kabel UTP saja, sekarang harus menggunakan kabel yang namanya fiber optik. Nah, kira-kira yang harus kalian lakukan di sini kira-kira ngapain? Ini wawancara aja ya, nggak usah dipraktekkan. Jadi kalian apa namanya? eh, respon kalian kalau misalkan jaringan yang kita udah punya itu tidak sesuai dengan perkembangan jaringan terkini, itu kalian bakal ngapain gitu? Ada yang bisa jawab? Soalnya nanti untuk pertanyaannya itu akan masing-masing ya, nggak berkelompok seperti ini. Silakan. Jikalau jaringan saat ini tidak sesuai dengan jaringan terkini, apa yang akan kalian lakukan? Halo, ayo siapa yang bisa jawab? Ini nggak akan ada penilaian kalau sekarang mah, makanya kita bahas bareng-bareng. Salah benar pun nggak masalah. Ayo, kalau jaring ini masih klaster 1 loh. Klaster 1 yang paling dasar, paling mudah lah. Karena Bapak nggak akan kasih jawabannya, itu karena tergantung responden kalian masing-masing. Bapak hanya akan memberikan kalian petunjuk sama apa ya, memberikan saran aja mungkin. Halo, ayo. Ini masih observasi yang pertama nih, belum kedua, 3, 4 seterusnya. Jika jaringan yang kalian punya sekarang tidak sesuai dengan jaringan terkini, apa yang akan kalian lakukan? Bukan apa yang dilakukan mungkin ya, apa yang terjadi mungkin. Bukan apa yang kalian lakukan, tapi apa yang terjadi. Kata Melinda, gunakan perangkat jaringan yang ada dan manfaatkan semaksimal mungkin. Bisa. Misalkan mungkin maksud Melinda seperti ini mungkin ya. Jaringan yang sudah ada saat ini kita tetap pakai, tapi karena ada teknologi baru kita coba pasang dan maksimalkan. Mungkin seperti itu ya. Ada jawaban lain? Jadi maaf Bapak salah persepsi, jadi bukan apa yang kalian lakukan, tapi apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi di sini ya jelas. Apakah contohnya ya, apakah akan error contohnya atau tidak maksimal atau mungkin apa ya, tidak akan terhubung satu sama lain karena tidak sesuai gitu. Kebayang ya? Mungkin kalau sekarang susah menjawabnya lah ya, tapi udah kebayang kira-kira nanti jawabannya seperti apa. Karena kadang-kadang nanti untuk ngejawab soal wawancara kadang-kadang mungkin di pikiran sama jawaban sudah ada, cuman susah diungkapkan aja gitu. Ya Pak udah kebayang dikit, nah itu ya. Jadi nanti kalian harus persiapkan, pokoknya bukan persiapkan lah ya, harus tahu jawabannya dari sekarang. Jadi Bapak kasih clue ya, petunjuk. Jadi apa yang terjadi jika jaringannya sekarang tidak sesuai dengan jaringan yang terkini? Ya jelas apa gitu. Ya bakal gimana gitu. Bisa dicari di Google kalau untuk bahasanya ya. Untuk jawaban kalian mungkin bisa di jawab sendiri. Kemudian next soal respon yang kedua. Setelah Anda menyusun daftar teknologi yang digunakan saat ini, apa tindakan Anda dalam memilih teknologi yang akan digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja jaringan? Bentar ya, Bapak juga baru baca soalnya. Setelah Anda menyusun daftar teknologi yang digunakan saat ini, apa tindakan Anda dalam memilih teknologi yang akan digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja jaringan? Jadi misalkan di sini soal yang kedua adalah kalian sudah punya alat beberapa A, B, C sampai E misalkan. Terus supaya ditingkatkan, apakah nanti kalian akan tindakan berarti ya, kalau tadi mah
asumsi, kalau sekarang tindakan, berarti apa yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau mau ditingkatkan, apakah kalian nanti akan beli alat yang lebih canggih lagi atau menambah komponen? Contoh misalkan nggak ada wifi ini komputernya, berarti pakai wifi card gitu ya. Seperti itu. Apakah diganti seperti itu? Nah, jadi intinya kalau yang pertama tadi apakah error, apakah terhubung, apakah seperti apa kalau tidak sesuai. Kemudian yang kedua, tindakan yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui nih jaringan yang kalian punya teh segini gitu, supaya ditingkatkan ke lebih bagus. Apakah menambah jaringan baru, apakah membeli komponen baru, atau memaksimalkan yang ada tapi dengan kualitas barang yang bagus. Bisa aja seperti itu, karena ini kan wawancara ya, bukan pertanyaan esai atau PG. Jadi kalau wawancara ya sebenarnya tergantung kaliannya aja, asalkan memuaskan. Memuaskan itu di sini kayak jangan asbun lah. Jadi misalkan apa yang terjadi jika komputer tidak sesuai dengan error, dah begitu. Yaitu pasti tidak memuaskan, tapi coba kalian gali kata-kata yang lebih enak didengar gitu. Karena kan orang-orang kadang-kadang susah persepsinya, tiap orang berbeda. Jadi kalau ketika kalian menjawab soal wawancara ini ya, kalian utarakan dengan baik seperti itu. Itu yang soal yang kedua ya. Kemudian soal yang ketiga, ini ada berapa soal ya? Oh, ada 4. Yang ketiga, Anda mendapatkan tugas membuat suatu jaringan dengan media kabel twisted pair. Twisted pair ini adalah UTP atau STP ya. Anda mendapatkan tugas membuat suatu jaringan dengan media kabel tersebut. Jaringan tersebut dituntut untuk mampu mentransfer data digital di atas 100 Mbps. Maka apa tindakan Anda? Nah, kalian harus memahami dulu ini kemampuan dari kabel twice pair ya, atau Bapak bilang UTP atau STP aja, UTP aja lah ya, udah yang umum. Kabel UTP ini dia maksimal mentransfer data berapa maksimal ya, maksimalnya berapa Mbps. Kalau misalkan di bawah 100 Mbps, jelas dia tidak bisa digunakan. Jadi apa tindakan kalian, yaitu apa? Ayo, Bapak nggak akan ngasih tahu. Jadi misalkan nih kalian punya kabel UTP, Bapak juga belum baca-baca lagi. Sebenarnya ada tuh materinya. Cluenya tuh Pak. Nah, cluenya gini, gampang ini mah yang soal yang ketiga mah. Sebenarnya jawabannya semuanya ada di file ini. File mana ya? Mana? Oh ini nih. Semua jawaban observasi, wawancara, atau jawaban yang ada di PG itu semuanya ada di file PDF ya. Yang Bapak share itu kodenya itu kalau nggak salah J awalnya. C61 sekian, itu semua materi jawabannya ada di sana. Cuman berhubung banyak juga Bapak belum baca semua. Kalian nanti bisa dibaca-baca saja setelah ini ya. Bapak kasih clue-nya yang satu tadi, kalau misalkan jaringan yang sekarang tidak sesuai gimana. Kemudian kalau kedua intinya kalau misalkan teknologi yang ada sekarang mau ditingkatkan lagi, kalian bakal ngapain? Itu intinya. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengenali dulu kabel UTP. Nah, di sini ya di materi uji kom mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Itu jawabannya ada di sana. Cuman Bapak kasih clue-nya itu hanya intinya di pertanyaan ini apa gitu ya. Nah, tadi satu, yang kedua udah. Kemudian yang ketiga intinya gini, kalian coba pahami dulu, kalian cari tahu kabel UTP itu atau STP lah ya. Itu maksimal transfer data digitalnya berapa Mbps? Misalkan tertulis 10 Mbps maksimalnya, berarti dia tidak sesuai dengan jaringan yang ada. Nah, maka apa tindakan Anda? Ya jelas, berarti kalau tidak sesuai harus diganti gitu. Kalau misalkan 10 Mbps, tapi kalau misalkan kalau misalkan kabel UTP ini memiliki transfer data sama 100 Mbps atau bahkan mungkin lebih, berarti 100 Mbps bukan masalah dong. Apa tindakan Anda? Ya jelas apa? Apakah mungkin mempertahankannya atau misalkan hanya cukup memasang saja karena maksimal transfer datanya maksimalnya di atas 100 Mbps, atau misalnya seperti apa. Kalau tadi ya misalkan diganti, misalkan karena kabel UTP ini tidak sesuai berarti harus diganti. Nah, terus digantinya sama kabel apa misalkan.
kabel B, misalkan kabel C misalkan. Kenapa? Karena kabel tersebut mentransfer data di atas 100 Mbps. Kalau UTP tidak sesuai. Itu tanggapannya. Paham ya? Yang lain paham? Paham. Oke, lanjut. Terakhir soal nomor keempat. Ketika Anda selesai membuat kabel jaringan UTP Cat5, Cat ini di sini Bapak hanya menginginkan saja kategori ya. Tiap kategori dari 5 sampai 7, yang terbaru itu 7 kalau nggak salah. Itu memiliki kecepatan berbeda sama fungsi yang berbeda juga. Ketika Anda selesai membuat kabel UTP Cat5, jaket pada kabel tersebut tidak terjepit pada dudukan konektor RJ45. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada dua persepsi ini. Ini yang materi kelas 10 ya, untuk Komjar. Kalian bikin kabel nih. Kalian fokusnya ke kabel aja gitu ya. Semua kabel sama, konsep standarnya sama. Dari mulai susunan, straight itu gimana, crossover itu gimana. Kemudian kedua, kabel ini Bapak mah anggapnya bukan jaketnya terjepit ya, tapi tidak seksi lah Bapak anggapannya seperti itu. Jadi tidak terkelupas, tidak kelihatan. Kalau misalkan susunannya tidak sesuai, ini Bapak mau tanya nih, contoh dulu. Kalau susunan kabelnya tidak sesuai, bukan putih oren-oren atau putih hijau-hijau seperti itu, tidak sesuai lah ya. Tapi si lampu indikatornya mengindikasikan ini berhasil atau benar, khususnya untuk kabel straight ya. Karena kalau kabel cross itu kalau diacak-acak tidak sesuai dengan standar internasionalnya itu akan pusing. Tapi kalau untuk straight sendiri, kalau kalian misalkan sesuka hati ya, yang dari atasnya warna putih semua, putih oranye, putih biru, putih hijau, putih coklat, ke bawahnya warna semua. Dan ujung keduanya juga sama susunannya seperti itu. Pasti kalau pemasangannya benar itu akan 100% berhasil. 100% pasti connect antara ke 1 sampai 8 pinnya. Tetapi apakah itu dianggap berhasil? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena tidak sesuai dengan standar atau SOP-nya. Jadi di sini bukan Bapak ya, asesor lah ya. Di sini asesor akan mengacu pada SOP-nya. Jadi ketika kalian menjawab sesuatu, benar nggak sesuai SOP-nya? Kayak tadi misalkan jaringan tidak sesuai nih maksimal Mbps-nya. Apakah memang harus diganti? Ternyata sesuai SOP-nya memang harus diganti. Karena kalau nggak diganti, nggak nyampe segitu gitu transfer datanya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Sekarang juga ketika kalian membuatan kabel, ketika kalian susunannya berbeda, tapi berhasil gitu. Tapi berhasil. Apakah dianggap berhasil? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena tidak sesuai SOP. Terus yang tadi yang soal yang keempat di observasi yang tadi. Nah, di sini jaket pada kabel tersebut tidak terjepit pada dudukan konektornya. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau di sini kan jelas ini tidak sesuai SOP karena sesuai SOP-nya adalah si jaket, si kulit dari kabel tersebut harus terjepit ke dudukan konektor RJ45. Sekarang pertanyaannya bukan apakah ini sesuai dengan SOP, bukan, tapi pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan. Jelas, berarti kalau misalkan tidak sesuai SOP, berarti harus apa coba? Ya, ada yang bisa jawab? Betul, Merinda. Betul, ulang lagi atau dikerimping lagi, betul. Karena walaupun berhasil, jadi nanti jawabannya seperti ini mungkin Bapak bantu ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan tidak sesuai? Karena harus diulang lagi, harus dikerimping lagi. Alasannya, nah pakai alasan. Kenapa harus diulang? Harusnya dikerimping karena tidak sesuai. Ayo apa tadi yang Bapak bilang? Karena tidak sesuai SOP-nya, betul Rin. Bukan ini bacanya awas ya nanti bukan SOP ya. Tapi SOP ya, standar operasional protokol. Kalau nggak salah itu singkatannya. Oke, itu untuk soal wawancara atau observasi di klaster 1. Hanya ada 4 soal. Tadi udah Bapak kasih kisi-kisinya. Mudah-mudahan kalian paham. Ada yang mungkin kalian apa sih malah Bapak yang jadi grogi ini. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan dulu tentang soal wawancara tadi, tentang klaster 1. Jadi intinya untuk klaster 1 kalian pembuatan kabel jaringan sebenarnya. Kalau untuk klaster 2 itu tentang nirkabel atau wireless. Terakhir yang ketiga itu tentang konfigurasi.
Ada yang mau ditanyakan tentang soal wawancara tadi? Silakan. Bapak tunggu ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Halo, ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke lah, silahkan pahami lagi. Jawabannya ada di PDF, nanti Bapak akan bahas terakhir lah itu ya. Kita tutup untuk file yang 6 ini untuk wawancara. Kemudian soal yang selanjutnya itu yang kodenya 8. Silahkan dibuka dulu. Bapak tungguin. Silahkan dibuka dulu soal yang kode awalnya ini 8. Awalannya 8. Silahkan. Gimana, sudah dibuka yang file soal kodenya 8? Kalau sudah, akan Bapak bahas sekarang. Oke, sudah Pak. Oke, mantap. Please, ada yang join lagi nih. Siapa? 5 orang. Kan sama Bapak ya. Masya Allah. Malah salah. Kode 8. Oke, judulnya tentang tugas praktik demonstrasi. Nah, ini dia soal dari uji komnya dari klaster 1. Silakan dipahami dulu bareng-bareng sama Bapak. Nah, dibaca dulu skenarionya ya. Ini dari awal juga petunjuk. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja. Ini paling sering dilewatkan, tapi paling sering di iya doang gitu. Apa itu? Yaitu baca. Kenapa baca ini sering dilewatkan ya? Karena biasanya dari awal header soal itu pasti sama gitu ya. Tapi hati-hati. Ada kemungkinan kalian terkecoh yang awalnya misalkan kemungkinan disuruhnya kerjakan, ternyata cuman cukup dipahami. Jadi jangan sampai salah persepsi. Jadi baca dulu, ini paling penting. Dari atas sampai bawah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Pak takutnya waktunya nggak cukup untuk prakteknya, nanti insya Allah cukup, karena kemungkinan ini bisa, kalau standarnya gitu ya, untuk uji kom itu kurang lebih 3 sampai 8 jam gitu, sekali prakteknya. Jadi kalau baca doang seperti ini sebenarnya nggak masalah, ini cuma 6 halaman juga kok gitu ya. Oke, yang kedua, klarifikasi pada asesor apabila hal yang belum jelas. Ini sebenarnya boleh ya. Jadi nanti ketika kalian baca soal terus kurang jelas, asesor juga nanti akan memberikan arahan. Jadi asesor ini bukan untuk ngetes doang ya, tapi untuk membimbing kalian. Jadi apa yang dites nanti dikasih tahu, apa yang dinilai nanti dikasih tahu. Terus sebelum kalian praktek, misalkan standar yang beliau inginkan seperti apa, biasanya dijelaskan di sana. Kemudian laksana pekerjaan jelas. Seluruh proses kerja mengacu pada, nah ini yang tadi Bapak bilang ya. Jadi semuanya mengacu pada SOP. Oke, baca skenario-nya. Dalam rangka mencapai kualitas sebagai seorang network engineer, Anda diminta untuk melakukan instalasi jaring komputer berbasis kabel sesuai dengan KKNI level 2 pada kompetensi keahlian TKJ. Untuk mendukung pencapaian hasil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tersebut, Anda akan diperlengkapi dengan alat dan bahan praktik sesuai SOP terkait. Dalam penerapannya, Anda juga diminta untuk menggunakan baju praktik dan perlengkapan keselamatan lainnya. Jadi sebelum praktek, kalian akan dicek dulu, yang pertama tentang baju prakteknya, kemudian K3LH-nya, keselamatan kerjanya, kemudian alat dan bahan praktik yang akan kalian kerjakan, SOP-nya seperti apa nanti akan dikasih sama dijelaskan. Proses melakukan instalasi jaring komputer berbasis kabel mencakup, nah ini mencakupnya kalian baca, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Jadi mengumpulkan kebutuhan di sini berarti ya kalian hanya mengumpulkan data saja, bukan mengumpulkan barang-barangnya ya, mengumpulkan datanya. Kemudian
Maaf, yang pertama mengumpulkan sumbernya dulu, teknisnya kayak gimana. Jadi ke jaringan A harusnya kayak gimana. Sedangkan yang kedua mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Kalau ini udah ada data apa saja yang dibutuhkan, nah barangnya mana gitu. Kemudian yang ketiga menyiapkan kabel jaringan serta memasang kabel jaringan. Jadi proses kerjanya itu adalah satu mengumpulkan kebutuhan teknisnya. Jadi kalian nanti dikasih skema nih di bawah ya, di bawah soal sebelum kita bahas. Jadi proses kerjanya yang pertama kalian nanti dikasih studi kasusnya. Ini jaringan yang akan kalian bangun. Kemudian jaringan yang kayak gini apa aja yang dipakai A B C D E. Kemudian apa ini alat yang kurang? Setelah ketemu alat yang kurang, tulis gitu ya. Nanti dikumpulkan. Oh, alat yang kurang kita beli, kita pasang. Ini udah dipasang, kemudian untuk menghubungkan satu sama lain membutuhkan kabel. Membuat kabel dulu kayak tadi. Terakhir adalah memasang kabel dengan perangkat yang kalian kumpulkan tadi gitu. Nah, ini yang klaster 1, ini yang KUK yang pertama, ini kodenya ya. Yang J6110 ini KUK kodenya. Kode ya, bukan kriteria tadi Bapak bilang. Kemudian ini elemennya. Elemen yang pertama itu mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Nah, di sini studi kasusnya. Suatu cyber cafe, ini nama kafenya ya, memiliki 5 unit komputer. Satu unit komputer untuk satu operator dan satu unit komputer untuk server yang terletak di dalam satu ruangan. Seluruh komputer yang digunakan saling terhubung dan memiliki akses ke dalam internet. Jadi intinya ada 5 nih, ya ada 5 komputer di cyber cafe ini. Satu untuk operator, satu server, berarti 3 klien, kemungkinan seperti itu. Semuanya memiliki dan terhubung akses ke internet. Itu skenario-nya. Nah, di sini ada yang namanya topologi. Saya buka ya topologinya. Silakan diperhatikan dulu. Di sana terdapat internet, kemudian modem, ada router 1, switch 1, server 1, operator yang tadi 1. Kemudian di sini tidak sesuai dengan soal yang tadi ya. Tapi di topologinya jadi gini. Ada 5 klien. Oh gitu ya, bukan 5. Oh iya ya paham Bapak. Oke, gini. Jadi di cyber cafe ini terdapat 5 klien, semuanya PC. Kemudian terdapat juga satu PC juga untuk operator. Kemudian terdapat jadi satu juga server. Jadi total ada 7, mungkinnya 7 unit untuk komputernya. Kemudian untuk unit switchnya itu ada satu, routernya satu, modemnya satu, internetnya satu. Oke, silakan ada yang bertanya nih. Bentar. Oh, enggak yang tadi ya. Silakan dilihat dulu topologinya. Sudah paham ya untuk topologinya kurang lebih seperti itu untuk elemen satu. Jadi tiap elemen kemungkinan beda-beda juga atau mungkin sama. Kita belum bahas semua. Oke, di sini lihat pertanyaan ini topologinya sudah. Kita scroll ke bawah. Lengkapi tabel berikut ini berdasarkan identifikasi yang telah Anda lakukan pada cyber cafe tersebut. Nah, di sini pertanyaannya isi tabel doang. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan elemen, yang tadi elemen itu yang mengumpulkan kebutuhan teknis, ini pertanyaannya semuanya harus terjawab dengan benar. Yang pertama lengkapi tabel berikut, kalian tinggal isi, nanti ada lembar kerjanya mungkin, atau mungkin kalian nanti disuruh dibuatkan di Microsoft Word atau Excel mungkin, tergantung nanti disuruh answernya seperti apa. Yang pertama jenis perangkat. Jenis perangkat di sini apa? Coba sebutin satu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Salah satu jenis perangkat yang ada di topologi itu sebutin. Ayo. PC, switch, betul. Jadi itu ya isinya ya. Rin betul juga router. Jadi sebutin jenis-jenis. Betul, Dela yang seperti itu. Jadi kalian sebutin jenis-jenis perangkatnya apa yang ada di topologi ini tadi betul. Ada PC, ada switch, ada router dan lain sebagainya. Tinggal ditulis aja di sana di Kopas. Kemudian nama perangkatnya. Ayo sebutin salah satu aja nama perangkat yang ada di topologi itu. Kalau tadi jenis, tadi betul ada PC, switch, router, betul, modem juga. Nah, sekarang namanya. Ayo jawab aja. Kira-kira apa? Gak apa-apa, salah juga. Kan namanya juga persiapan.
Nama perangkatnya apa? Nama perangkat apa tadi deh? Nama, iya betul. Nama perangkatnya apa? Ayo, yang bisa jawab. Tadi jenis perangkatnya udah, betul. Kemudian yang kedua, nama perangkatnya apa? Yuk, silakan lihat dulu topologinya. Namanya apa? Motherboard kayak gitu bukan Pak? Bukan. Ayo, lihat di topologinya Rin. Nama perangkatnya apa? Keyboard bukan. Ini kan tadi udah disebutin nih, ada PC, ada switch, ada router, ada modem. Itu kan jenis perangkatnya. Nah, sekarang nama perangkatnya apa? Itu ada di sana, tinggal ditulisin aja. Di topologinya ada nama perangkatnya. Masa nggak kelihatan? Bukan Melinda, bukan PC. Klien bukan, Dela. Itu ada tulisannya. Client server bukan juga. Ayo. Betul, Rin betul. Namanya PC 1. Ini salah satunya ya. Kenapa Bapak bilang betul? Nih ada namanya. Namanya PC 1, 2, 3, 4, 5. Ada switch juga bukan switch doang gitu. Switch 1, router juga router 1, modem 01. Ada operator juga, itu namanya. Ya, itu namanya. Jadi bisa membedakan ya antara jenis sama perangkat. Oke, lanjut. Yang kolom ketiga itu spek atau spesifikasi. Ayo sebutin satu aja spesifikasi yang ada di topologi tersebut. Satu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebutin satu spesifikasi dari salah satu alat yang ada di topologi tersebut. So, enggak dipahami dulu gambarnya. Sebutkan satu aja spesifikasi yang ada di topologi tersebut. Spesifikasi itu Pak kayak RAM atau gimana? Betul. Jadi contoh, kalian ini Bapak asumsikan karena nggak ada handphone ya. Bapak spesifikasikan. Bapak asumsikan handphone. Misalkan kalian mau beli handphone nih, spesifikasi handphone yang kalian pengen gimana? Nah, kalian tergantung kalian sukanya apa. Misalkan kalian sukanya foto-foto, misalkan sukanya game. Jelas kalau foto berarti yang harus kalian tekankan atau paling kalian utamakan itu apa? Gak mungkin kan casingnya, nah pasti kameranya. Kemudian yang suka game, gak mungkin kan kameranya yang diutamakan untuk lebih bagus, gak mungkin. Pasti RAM, prosesor, ketahanan baterai. Nah, itu spesifikasinya. Jadi baterainya yang misalkan kuat untuk 2 jam, 5 jam itu yang berapa mAh misalkan kayak gitu. Terus fotografi yang kalian pengen itu berapa megapiksel supaya bagus, supaya jernih. Misalkan minimal 10 megapiksel misalkan seperti itu namanya spesifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya untuk spesifikasi yang ada topologi itu kalian asumsikan untuk operator, untuk PC client yang 1 sampai 5, kemudian switch itu berapa portnya, itu kemudian router itu kayak gimana, RB berapa bagusnya, kemudian internet ISP-nya misalkan langganannya berapa Mbps, kemudian untuk server juga
Gak mungkin sama dengan klien kan, komputernya pasti harus spesifikasinya lebih bagus lagi. Nah, kalian harus paham itu. Nah, ini tinggal nulis aja sama kalian. Jadi jangan sampai nanti kliennya speknya lebih besar ketimbang server, kemudian lebih besar juga ketimbang operator. Kalau operator biasanya mungkin sama bisa lah ya, karena hanya sebagai operator. Kemudian switch juga, misalkan kalian sebutin 4 port misalkan. Spesifikasi untuk switch 4 port kan dilihat di topologinya. Lihat di topologinya, ini si switch ini kalau misalkan 4 itu jelas gak mungkin. Kenapa? Dia nyoloknya berapa nih, berapa port, tinggal dihitung saja. Kalau misalkan berapa port yang connect sama switch, berarti jumlahnya segitu gitu. Jadi yang terbesar harus server jelas. Kalau server berarti speknya lebih bagus lagi ketimbang yang klien. Maksudnya 8 itu maksudnya apa? 8 apa sih? Bukan, itu switch. Kalau switch misalkan 8 port ya tinggal dihitung. Pokoknya yang connect ke switch berapa port ya tinggal dihitung. Misalkan sekian, ya berarti portnya sekian. Ya ingat, jumlah port switch itu kelipatan 4 ya. Itu enggak ada misalkan ganjil jadi 9, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan jumlah kliennya ada 9, bisa aja kalian pakainya dua switch yang 8 port dua-duanya. Tapi kan di topologi cuma satu switch. Berarti spesifikasinya bukan 8, tapi 8 tambah 8 berapa? Seperti itu maksudnya. Itu kalau yang switch kurang lebih seperti itu namanya speknya. Kalau di handphone misalnya spesifikasi RAM 4 GB, kemudian kamera 20 megapiksel, baterai 5000 mAh, kemudian apa lagi? Prosesornya apa gitu. Nah, itu spesifikasinya, paham ya? Kalau router gimana, Pak? Nah, kalau router kan kalian sering praktek tuh. Ada RB sekian-sekian. Bapak kasih contoh satu. Misalkan, kan rata-rata mungkin kalian tidak memperhatikan dari versi dari si router tersebut ya. Jadi asal praktek aja, asalkan satu bisa internet gateway, satu bisa proxy, satu bisa firewall. Mungkin itu aja mungkinnya standarnya. Tetapi tergantung kalian bikin jaringannya seperti apa. Lihat di topologi yang di soal. Di sini dia router connect-nya ke dua perangkat saja, betul ya? Hanya ke dua perangkat saja, satu ke modem, satu ke switch. Berarti dia hanya cukup memerlukan berapa port? Cuman dua. Satu portnya minimal dua. Kemudian ada nggak connect ke WiFi? Coba ada nggak si router tersebut connect ke WiFi? Ada nggak? Sok, enggak jawab. Tadi Bapak kasih tahu tuh, routernya itu connect-nya ke berapa port? Satu ke switch, satu ke modem. Berarti cukup cuma dua aja portnya yang dibutuhkan. Kemudian dia connect ke wireless enggak? Coba dilihat topologinya. Enggak. Nah, berarti dia tidak memerlukan wireless, WLAN gitu ya. Kemudian tadi satu cukup dua port, kemudian WLAN enggak. Kemudian, nah tergantung versi yang kalian pengen, versi mikrotiknya berapa. Yang Bapak tahu itu baru ada 7 sama versi 9 yang Bapak sering pakai, bukan baru tahu ya, tapi yang sering kita pakai bahkan itu versi 7 sama versi 9. Jadi kalau misalkan ada router itu 750, jadi RB750 artinya angka 7 itu versi dari struktur mikrotiknya. Kemudian 5 yang di tengah itu artinya jumlah port yang ada di mesin mikrotiknya. Kemudian 0 itu artinya dia tidak ada WLAN-nya. Kalau di angka terakhirnya misalkan tertulis 1, artinya WLAN-nya ada 1. Kalau tertulis 2 berarti WLAN-nya ada 2. Kalau misalkan angka di tengahnya tertulis ada 4, berarti jumlah portnya ada berapa?
Betul, Dela, ada 4. Jadi sebenarnya versi dari mikrotik itu ada maksudnya. Jadi contoh RB951. Ya Bapak tanya nih semuanya, kalau RB951 WLAN-nya ada berapa? 1, betul Dela, Rinrin, Melinda, betul. Kalau misalkan struktur dari mikrotik tersebut itu versi berapa? Betul, Dela 9, Rinrin ya, betul. Terakhir, jumlah port yang ada di RB951 itu ada berapa? Dela, betul 5. Yang lainnya pasti juga paham ya, Rinrin. Jadi kalau misalkan, nah sekarang lihat di topologinya. Topologinya ini dia hanya connect ke dua port. Terus dia juga nggak ada connect ke yang namanya WLAN. Jadi tergantung kalian cari di yang tadi Bapak bilang yang di materi yang ada PDF tuh. Bentar ya. Oke, tadi kita sudah nyampe ke materi praktek ya. Yang ini nih, lengkapi tabel berikut berdasarkan identifikasi yang telah Anda lakukan pada cyber cafe tersebut tadi. Untuk jenis perangkatnya, misalkan kayak ini masih Bapak ragu ya ngisinya seperti apa, soalnya belum dibicarakan lagi. Tapi kemungkinan besar jenis perangkat yang tadi udah dibahas, diisi misalkan kayak PC. Ntar ada yang join lagi nih. Oke, ini kemudian nama perangkatnya misalkan PC1, PC2, PC3, 4. Kemudian spesifikasinya yang kayak tadi Pak bilang RAM-nya berapa, prosesornya apa. Jangan sampai aneh gitu diisinya ketika PC klien diisi lebih bagus ketimbang server, itu nggak mungkin, biasanya server lebih bagus ketimbang klien. Nah, di sini kemudian kuantitas di sini adalah jumlah dari perangkatnya. Misalkan di sini PC-nya berapa, tinggal dihitung, server ada berapa, switch-nya ada berapa, routernya berapa, modem berapa, layanan internetnya ada berapa, itu kuantitas namanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah buatlah arsitektur jaringan, topologi dan denah jaringan jika dimensi ruang cyber cafe tersebut dimensinya 10 kali 6 meter. Nah, kan ini udah gambarnya nih, udah ada gambar topologinya, tinggal dikopas saja sebenarnya ya. Nah, di sini kalian disuruh membuat atau menggambarkan arsitektur jaringan. Nah, di sini tergantung nanti apakah kalian disuruh gambar pakai pensil atau menggunakan pakai komputer atau laptop gitu. Nanti tergantung dari si asesornya, nyuruhnya kayak gimana. Intinya kalian ini topologinya udah ada, kemudian kalian buat denah 10 kali 6 meter, kurang lebih seperti apa, terus kira-kira server posisinya di ruangan mana, operator ditempatkan di meja mana, klien seperti apa, kayak warnet terserah, atau misalnya kayak cafe. Nah, ini kan cafe ya judulnya, jadi nggak mungkin kan dijajarin kayak warnet di bilik-bilik, pasti pakai misalnya kayak ya kayak cafe aja gitu, kayak meja-meja makan seperti itu. Kemudian yang ketiga, lakukan analisis terhadap cyber cafe jika akan digunakan sebagai game center. Nah, tadi kan untuk kita fokusnya ke ngedata, ngumpulin data tentang hardware-nya, kemudian denahnya. Ketiga itu menganalisis jika kalau misalkan di cafe cyber itu mau dibikinin kayak game center, kira-kira diisinya aplikasi apa saja, sama jumlah PC-nya kayak gimana. Ini kan hanya saran saja, kan jika akan digunakan. Misalkan nama aplikasinya misalkan nih yang lagi ngetren misalkan Mobile Legend, contoh sepertinya seperti itu. Terus tipe aplikasinya adventure, action atau apa ya, atau soccer misalkan. Kemudian jumlah PC yang digunakan untuk game centernya berapa unit, itu diisinya seperti itu ya. Gimana? Lumayan kebayang? Ini sama Cindy mungkin, sama Rinrin, gimana udah kebayang ya ngisinya yang tadi 1, 2, sama 3? Halo. Oke, kata Rinrin iya Pak. Oke, mudah-mudahan Cindy juga lumayan kebayang ya. Oke, kebayang katanya. Kemudian soal yang ketiga seperti itu. Kemudian ada, nah ini unit yang kedua. Tadi kan unit yang pertama seperti itu, yang cyber cafe. Sekarang
Yang kedua nih, sebuah organisasi mempunyai LAN dengan, kalau tadi mengumpulkan mengumpulkan apa ya tadi? Teknis ya kalau nggak salah ya. Mengumpulkan kebutuhan teknis. Nah, kalau sekarang mengumpulkan datanya, data peralatan jaringannya. Nah, skenario-nya sebuah organisasi mempunyai LAN dengan topologi yang digambarkan di bawah. Pengguna menggunakan internet atau webmail dan sebuah aplikasi berbasis client server. Manajemen berencana menggunakan sebuah aplikasi berbasis multimedia yang menuntut kinerja jaringan yang lebih tinggi. Anda diminta untuk mengidentifikasi perangkat dan melakukan upgrade sesuai kebutuhan tersebut. Untuk skenario-nya ya, jadi intinya si manajemen ini berencana menggunakan aplikasi berbasis multimedia di tempat ini gitu. Gimana nih cara implementasinya supaya melakukan upgrade-nya? Lihat soal topologinya. Di sini ada Windows, ada hub, ada ini Windows di sini mungkin server ya, server Windows sama Linux. Kemudian web servernya di sana ada routernya, kemudian nyambung ke Ethernet repeater dan seterusnya sampai ke ISP atau internet. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan skenario di atas, buatlah daftar teknologi yang digunakan pada kasus tersebut berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, di sini gampang. Hampir mirip kayak yang elemen pertama yang tadi mengumpulkan kebutuhan teknis. Di sini kalian disuruh berdasarkan skenario di atas, berarti yang topologi yang digambarkan tuh. Buatlah daftar teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan yang ada di topologi itu. Yang pertama disuruh nuliskin tentang perangkat keras yang tadi Bapak bilang. Ada apa saja, mungkin ada PC, ada router dan sebagainya, ditulisin sama kalian yang ada di sini semua. Jumlahnya berapa? Kemudian perangkat lunak yang di sini apa aja yang tadi yang kayak webmail itu ditulisin sama kalian. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman perkembangan semua teknologi yang digunakan pada skenario tersebut. Nah, mungkin rangkuman perkembangan semua teknologi ini bisa kalian jawab adanya di file PDF yang tadi Bapak share, yang kodenya itu awalannya J. J apa gitu, J61100, ujungnya 01. Nah, di sana. Jadi kalian ini bisa lihat referensi yang Bapak share tadi yang teorinya, bisa menjawab yang soal nomor 2. Kemudian elemen yang ketiga, menyiapkan kabel jaringan. Nah, kalau yang ini Bapak nggak akan jelaskan secara rinci karena ini kan harus lihat praktek ya. Jadi bagusnya standar SOP dari si kabel itu seperti apa, terus dianggap kalian berhasil lulusnya kayak gimana, nanti ada dibikinkan video sama tim guru-guru TKJ, nanti kalian bisa tonton di rumah, alhamdulillah bisa dipraktekkan, tapi kalau nggak bisa mungkin nanti akan dijadwalkan ke sekolah. Jadi membuat kabel seperti apa nanti. Ini tadi kedengeran ada yang mau join tapi ternyata nggak ada. Oke, lanjut lagi. Ini ya, tadi yang pertama identifikasi spek jaringannya. Di spek jaringan tuh di sini misalkan kalian jaringan yang mau dihubungkan sama kabel ini berapa unit, jadi diidentifikasi dulu, terus siapkan bahan-bahannya jelas, siapkan peralatannya kayak crimping tool, lantes dan sebagainya, sampai uji hubungan antar perangkat jaringan. Nanti ada dibuatkan video kalau yang ini ya. Kemudian next, yang elemen selanjutnya yaitu memasang kabel jaringan. Ini juga sama, tidak akan Bapak jelaskan secara rinci. Ini soal yang kita gunakan di soal yang pertama tadi, elemen tadi satu yang cyber cafe. Itu kalian implementasikan secara nyata waktu uji kom. Ini praktek juga. Ini yang tadi kalau misalkan si kabelnya sudah kalian dianggap standarnya udah bagus, kemudian lulus, nanti baru dipasang di topologi yang kalian gunakan. Nah, ini kalian bisa gambar denah kafenya ya. Terus persoalannya buatlah desain jalur kabel listrik dan jalur kabel jaringan dari skenario. Ini udah dijelaskan. Jadi kan itu tempat-tempatnya udah ada. Kabel-kabelnya itu langsung dikasih ya. Itu aja mungkin untuk soal tadi yang pertama soal observasi atau wawancara sudah, kemudian soal tugas praktik. Yang pertama tadi ngumpulin data teknisnya, kemudian yang kedua ngumpulin data dari topologi yang sudah ada, yang ketiga pembuatan kabel, terakhir yang keempat adalah pemasangan kabel yang telah kalian buat. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ini Dela baru join lagi. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari soal 1, elemen ke-1, elemen kedua, sama elemen ketiga, dan terakhir keempat dari soal praktek tadi. Ngumpulin data teknis, ngumpulin data perangkatnya yang digunakan yang sudah ada, kemudian ketiga pembuatan kabel,
terakhir adalah pemasangan kabel. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sedikit informasi, Bapak ulangi, untuk yang elemen ketiga sama keempat nanti akan dibuatkan video, nanti kalian bisa tonton. Untuk yang penjelasan barusan, Bapak hanya fokus di elemen ke-1 tentang kebutuhan teknis yang membuat jaringan kayak gimana nya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan jaringan yang sudah ada, itu ada contoh soalnya tadi, kalian tinggal tulisin-tulisin aja gitu. Ditambah kalian dapat teori dari yang file PDF yang tadi Bapak share tuh, yang kodenya J ujungnya 01. Rin mungkin ada yang mau ditanyakan, Rin. Ini yang baru join tinggal dibaca saja di file yang soal tadi, yang tugas demonstrasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum Bapak lanjut ke soal apa ya? Tadi soal observasi atau wawancara sudah, soal demo atau praktek sudah. Kemudian, nah ini baru PG-nya. Ketiga PG terakhir mungkin teori Bapak bahas sedikit. Silakan. Kata Rinrin berarti tinggal elemen 3 dan sama 4 nunggu penjelasan lebih lanjut. Betul. Karena elemen ketiga sama keempat itu tadi kata Dela sebenarnya udah disinggung, Pak, enakan praktek atau langsung di sekolah. Yang pertama kan kendalanya memang masih PPKM. Masih harus diperpanjang sampai tanggal 7 Februari kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, tim kita belum sempat membuat, jadi kita teori aja dulu sekarang. Terus tugas prakteknya juga ada yang mengisi tabel kan, itu aja dulu difokuskan. Kemudian kalau sudah jelas, lanjut ke tadi nonton video cara bikin kabel yang SOP itu kayak gimana, yang dianggap lulus itu seperti apa, nanti ada tim kita sudah buatkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Cindy gimana? Udah mulai kebayang ya? Dela mungkin ada yang mau tanyakan? Ini Cika keluar lagi, sinyal kayaknya. Kalau cukup pertanyaannya, Bapak akan lanjutkan ke soal PG mungkin. Gimana, cukup? Gak ada suaranya. Halo. Cindy, gimana? Suara Bapak jelas? Halo. Yang lain Dela sama Rin gimana? Suara Bapak jelas nggak? Kata Cindy katanya nggak ada suaranya di dia. Kata Rin jelas. Mungkin Cindy ini sinyal di sananya. Tapi kalau misalkan kurang jelas, tenang aja nanti bisa ditonton ulang kok. Ada videonya di Bapak. Ya, coba cari tempat yang spotnya lebih bagus untuk sinyalnya mungkin. Atau memang ada kendala di speakernya, bisa saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ditonton ulang videonya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya dengan kode 12. Ya, kode 12 di awalnya, silahkan dibuka. Nah, untuk kode 12 ini pertanyaan tertulis yaitu jelas PG. Temanya tentang 4 elemen tadi, tetap mengumpulkan kebutuhan teknis yang tadi, terus data dari perangkat yang ada, pemasangan kabel, dan terakhir adalah pembuatan kabel, dan terakhir adalah pemasangan kabel. Temanya tetap sama untuk elemennya. Di sini untuk PG-nya ada sekitar, kalau Bapak total ini ada 6, 11, ada 15 ya. Ada 15. Nah, di sini kalian coba jawab salah satu kebutuhan perangkat. Nah, ini ya, salah satu kebutuhan perangkat untuk membangun jaringan sebuah lab dengan topologi star. Ingat ya, salah satu kebutuhan perangkat untuk membangun jaringan sebuah lab dengan topologi star adalah, nah kira-kira apa tuh? Apakah flash disk? Apakah DVD-ROM? Apakah kabel listrik? Apakah kabel UTP? Atau kabel fiber optik?
Yo, kira-kira yang mana? Kalau kalian mau membuat jaringan topologi star, kira-kira, nah, kata ini betul, kabel UTP, benar. Ya, kalau misalkan flash disk gak mungkin, DVD-ROM juga sama, kabel listrik juga. Sebenarnya butuh listrik juga, tapi kan di sini fokusnya ke topologi starnya, bukan membuat jaringannya ya. Kemudian yang kedua, sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung beberapa network agar dapat saling berkomunikasi adalah, ulangi ya, sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung beberapa network agar dapat saling berkomunikasi adalah. Di sini ada hub, ada switch, ada router, ada modem, ada LAN card. Nah, di sini kalian harus pahami dulu dari kelima elemen ini fungsi utamanya apa. Soalnya kalau misalkan disebut di sini kurang jelas juga ya, penghubung beberapa network agar dapat saling berkomunikasi. Sebenarnya semua juga bisa sebenarnya. Cuman di sini yang lebih pas yang mana? Hub juga bisa, switch bisa, router iya, modem iya, LAN card juga iya. Nah, kira-kira kalian bakal jawab yang mana gitu. Siapa yang oke, kira-kira yang mana gitu ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar tersebut merupakan sebuah kartu jaringan yang dapat dipasang pada slot. Nah, itu kalian yang masih materi Komjar waktu kelas 10 silahkan buka-buka lagi, lihat si soketnya itu apakah ISA, EISA, PCI atau AGP, jangan sampai tertukar. Kemudian pada sebuah komputer terdapat sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer tersebut ke dalam sebuah jaringan disebut. Bentar. Pada sebuah komputer terdapat sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer tersebut ke dalam sebuah jaringan. Jelas. Kita kan fokusnya ke kabel. Berarti kalau misalkan supaya komputer terhubung dengan jaringan pasti menggunakan kabel. Tapi di sini nggak ada tuh. Ada hanya hard disk, prosesor, memori, kartu jaringan, VGA. Kira-kira yang mana nih dari kelima elemen tersebut? Supaya komputer terhubung dengan sebuah jaringan kira-kira menggunakan apa? Apakah hard disk, apakah prosesor, apakah memori, atau kartu jaringan? Ayo Rinrin sama Cindy. Betul, kartu jaringan. Ini sebenarnya dasar lah. Kalian bisa, kalau misalkan ini jawab aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak ini kurang jelas. Sebenarnya besok masih ada jadwal lagi. Jadwal besok sama guru selanjutnya mungkin siapa Pak Yogi ya. Jadwal pertama kemudian Pak Aryo. Bisa diulangi lagi seperti ini. Ini tinggal dijawab saja. Tapi kalau misalkan Pak, saya bingung nih antara misal ya ini mah misal antara yang tadi hub sama switch itu bedanya apa? Soalnya fungsinya hampir sama, betul hampir sama. Hanya membedakannya apa coba? Hanya membedakannya di layernya. Di hub kerja di layar berapa, switch kerja di layar berapa, soalnya fungsinya mirip bahkan hampir sama seperti itu. Nah, kalian bisa buka di file PDF-nya, tinggal dibaca-baca saya soalnya banyak banget file PDF-nya, lengkap justru bagus ya. Itu tentang skema desain pembangunan. Nah, ini gampang lah, masih awal-awal. Kalian coba cari tahu ya. Ini soalnya udah Bapak share di Google Classroom, tinggal dibaca, tinggal dicari kunci jawabannya apa, kemudian hafalkan. Soalnya kan nanti kan nggak boleh dibawa kan catatannya seperti itu. Tinggal dibaca saja terus kemudian dicari. Nah, kalau misalkan kurang informasi ada di file PDF itu teorinya seperti itu ya. Itu aja mungkin. Kemudian untuk materi, ini materinya banyak banget, ada berapa halaman ya? Ada 50 ya, 50 halaman. Tapi jangan kaget duluan karena ini udah lengkap semuanya. Materi tentang yang ditanyakan tadi di soal wawancara, soal apa namanya? Soal ngisi tabel yang tadi, kemudian terakhir ada DPG. Kalian cari aja materinya di sana. Seperti itu. Mungkin ada yang mau tanyakan sebelum Bapak tutup, soalnya materinya udah lengkap, tinggal Bapak render nanti videonya lengkapnya ada di YouTube. Insya Allah hanya satu part saja ya, biar videonya nggak terlalu banyak. Cindy mungkin ada yang mau tanyakan? Sebelum Bapak tutup mungkin Rin juga. Silakan Bapak tunggu. Barangkali ada yang masih kurang dipahami. Atau Rin udah jelas Pak. Jadi itu dia intinya. Ini masih klaster 1 ya. Mudah-mudahan
minggu sekarang atau di bulan Januari ini kalian sudah bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kurang lebih Bapak rangkum penilaiannya itu ada kurang lebih berapa ya? Satu, praktek, jelas, membuat kabel untuk klaster 1 ya, pembuatan kabel, memasang dan sebagainya. Kemudian yang kedua soal PG, tadi udah Bapak share, tinggal dicari kunci jawabannya atau dicari materinya yang pas dan benar gitu ya di file PDF yang Bapak share juga. Kemudian yang ketiga tentang observasi atau wawancara. Nah, kalau wawancara berarti dibilang apa? Apa namanya, diucapkan langsung, tidak ditulis seperti itu. Nah, untuk laporannya bisa nanti dijelaskan oleh asesor pas kalian uji kom, apakah ditulis tangan atau mungkin di komputer atau laptop. Itu aja mungkin dari Bapak. Mungkin Cindy terakhir ada yang mau ditanyakan? Kata Rinrin udah jelas. Kalau Cindy gimana? Udah jelas? Sementara gitu ya, karena kan ini Cindy baru join sekarang yang tadi materi yang lanjutan. Mungkin yang materi sebelumnya bisa ditonton dulu, tapi kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan via WhatsApp saja, seperti itu. Terima kasih ya yang udah join. Lanjut besok, disiapkan lagi, kemungkinan besok juga ada di penjelasan lagi dari guru selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.